Ustadz, akhir-akhir ini sedang viral terkait meme kue klepon katanya tidak Islami, Ustadz. Dan di meme tersebut ada ajakan tinggalkan jajanan yang tidak Islami ya, dengan cara membeli jajanan yang Islami. Dan menurut meme tersebut aneka kurma ya, yang dimaksud jajanan Islam itu yang kurma yang tersedia di toko syariah kami ya, yang di mana meme tersebut mencantumkan nama Abu Ikhwan Aziz. Kira-kira menurut Ustadz bagaimana, Ustadz? Nah, Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Memang meme tersebut ya akhir-akhir ini dijadikan sebagai bahas pembicaraan di medsos, di Facebook, bahkan banyak berita-berita nasional ya, baik di website, di YouTube itu banyak dimuat. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim memang kalau cuek-cuek saja juga kurang tepat. Kemudian serius amat juga kurang tepat. Maksudnya ya kita butuh sikap terkait masalah itu ya, masalah klepon Islami. Setelah searching, saya lihat-lihat baik pemberitaan-pemberitaan di media-media yang sudah skala nasional pun dia belum mengetahui sebenarnya meme tersebut itu siapa sebenarnya yang mengupload dan yang membuat. Bahkan ada sebagian teman saya mencoba menelusuri di IG-nya, itu juga fiktif, baru dibuat sebenarnya, dimuat seperti itu. Namun yang ingin saya tekankan bahwa hal yang semacam ini bukan masalah kleponnya atau tidak kleponnya, tapi kalau sudah berurusan dan menyinggung masalah Islam itu kita sebagai seorang muslim juga merasa terpanggil untuk memberikan komentar sebenarnya. Bahkan saya dapati ya, di situ ada kerugian juga khususnya terhadap umat muslim. Karena saya dapati di berita juga bahwa salah satu tokoh yang biasa nyinyir ya, biasa menistakan Islam, menistakan para santri itu juga ikut-ikutan mengupload dengan tujuan nyinyir gitu kan. Seperti itu. Kalau memang seandainya betul yang orang membuat klepon itu tidak Islami misalnya, sebenarnya ini saya katakan berlebihan, itu siapapun dia ya. Namun harus dipahami, memang di dalam Islam kita itu dituntut untuk terus ya mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai Islam, baik dalam dunia politik, sosial, ekonomi, dalam perdagangan pun seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim di dalam akidah kita nggak bisa kita lepas juga Islam itu sampai di dalam ayat kan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara kafah, secara semua lini. Makanya kita kenal ada hotel syar'i ya. Kok hotel dunia tapi ada syar'i? Pahami dulu maksud orang yang membuat itu, harus dipahami, jangan langsung komentar. Hotel syar'i maksudnya adalah hotel yang disetting dengan mengindahkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai syar'i. Misalnya karyawannya menutup aurat ya. Misalnya tidak dijual homer, betul tidak? Di sana tidak diperkenankan pasangan yang tidak sah. Itu kan Islam. Itu ajaran Islam, itulah diterapkan di hotel, itulah hotel syar'i. Ada busana muslim. Busana bukankah budaya? Bukankah urusan dunia? Iya, urusan dunia. Tapi kita juga diajarkan di dalam Islam ini aturan mainnya di dalam berbusana. Kayak misalnya wanita itu kan nggak boleh melepas jilbabnya kan, ya. Kemudian juga laki-laki, Nabi bersabda ya, ma'asfala minal ka'baini ya, kafinar, apa saja pakaian ya, celana seperti misalnya nggak boleh melebihi mata kaki. Itu yang bilang Rasulullah, bukan kita ya. Itu disinggung, itu bicara masalah celana, betul tidak? Maksud busana Islami maksudnya adalah busana-busana yang itu ketika dipakai tidak melanggar syariat ya. Terlepas tadi kayak isbal ya, misalnya menjulurkan itu pro kontra, apakah isbal itu makruh saja atau haram, itu dibahas ya seperti itu. Kemudian juga misalnya pendidikan Islami ya, ada di situ diajarkan nilai-nilai Islam, karena di sana secara otomatis ya itu tadi. Makanya di dalam ayat harus pahami, harus banyak belajar agama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Jadi kita dituntut untuk senantiasa ikut sirat mustaqim, yaitu Islam ya, ajaran Allah yang hak, bukan ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Jelas, ini jelas sekali dalam semua lini. Kalau orang nggak ikut siratal mustaqim, nggak ikut
Islam, maka otomatis mengikuti jalan Yahud Nasrani yang non Islam. Jelas di dalam ayat. Masalah klepon Islami ini pula terkadang kita harus tanggapi karena ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, terutama yang orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada penyakit di situ yang ia seolah-olah nyinyir. Saya kasih contoh, saya pernah mendapatkan salah satu postingan, entah benar atau tidak, maaf saja, di salah satu tempat umum ya, di situ ditulis spanduk, jangan lupa jaga keselamatan dan jaga sholat. Itu orang di dalam hatinya ada kemunafikan, risih. Ngapain sih ngurusin agama orang sih? Ngapain lu ngurusin? Itu kalau di dalam kemunafikan. Padahal sebagai orang yang normal muslim itu seharusnya bangga dong. Ya, Masya Allah masih ada yang ngurusin orang suruh sholat. Itu dan dakwah. Jangan sampai kita mengatakan ya udah urus masing-masing. Kalau kita urus masing-masing nggak ada dakwah Rasulullah. Misalnya orang kafir, orang non muslim, saya bilang nggak usah dakwah, ngurusin masing-masing. Loh itu salah. Makanya banyak cara orang itu kan nolak dakwah itu beragam ngomongnya gitu kan. Ada yang kasih nasihat, lu kayak ustadz aja, lu kok sok suci misalnya kan, lu seramah melulu, sebenarnya dia nggak mau didakwain gitu kan. Tapi kan dakwah kewajiban seorang muslim, makanya tetap kita berdakwah walaupun orang mencibir kita kan gitu. Kayak misalnya kolam renang kita setting Islam, kok renang Islami, emang bisa saja. Maksud kolam renang Islami adalah mengindahkan aturan Islam. Islam mengajarkan seseorang tidak boleh membuka aurat, tidak boleh campur baur laki perempuan. Kalau ketika nggak campur baur, nggak boleh bawa pacar misalnya, nggak ada musik misal di situ, kita setting ya hanya laki-laki itu pun harus menutup aurat yang sesuai aturan. Maksudnya itu Islam. Islami maksudnya diatur dengan nilai Islam dan tidak melanggar syariat. Itu maksudnya kolam Islami misalnya, seperti hotel syari tadi. Adapun masalah makanan sah-sah saja dikatakan makanan Islami ya. Maksudnya misalnya makanan jajanan Islami, maksudnya yang dimaksud oleh pembuatnya. Makanya kita tuh bicara juga harus bertanya orang yang membuatnya. Misalnya Islami itu halal misalnya kan, bisa jadi kayak bahkan klepon bisa jadi kita juga nggak menyalahkan total. Misalnya klepon tidak Islami, ternyata beredar banyak klepon yang itu dicampur oleh bahan-bahan haram. Untuk membedakannya dikatakan Islami. Misal saja itu misal saja. Tapi kalau misalnya sudah di komunitas muslim sudah terpercaya, nggak perlu kita apalagi hanya hanya untuk orang bilang menaikkan dagangan dia atau untuk biar menang saingannya atau dikasih Islami misalnya, itu nggak bagus juga. Padahal sudah jelas-jelas yang lain juga Islami, itu nggak bagus. Kecuali di daerah yang tadi misalnya sudah banyak beredar makanan yang sudah nggak identitas, nggak jelas, banyak yang haram sehingga ditulisi halal aja kan. Misalnya seperti itu, oh ya Islami halal maksudnya. Tapi intinya kalau hanya cuma menaikkan dagangan, sedangkan yang lain juga tahu udah halal, udah Islami, ya memang nggak penting. Walaupun tadi ya postingan itu sebenarnya nggak jelas dari mana orangnya. Cuma ada sedikit kerugian tadi yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang munafik, orang di dalam hati dia mencibir. Memang orang munafik dalam ayat itu dia kalau sama kebenaran tuh risih gitu. Kayak toilet wanita dan laki-laki tuh risih sekali. Pengennya apa? Pengennya ya laki bebas lah, laki-laki sama perempuan mau ngeliat auratnya, itu hak dia, hak asasi. Itu kalau orang munafik kan gitu ya, yang pemikirannya sudah rusak ya. Ada juga misalnya pernikahan Islami. Mengapa kita katakan pernikahan Islami? Karena umat sudah semakin rusak, semakin hancur. Beda kehidupan sahabat ya, kehidupan Rasulullah nggak perlu ditulis karena mereka sudah tersebar dan diamalkannya nilai-nilai Islam dominan ya, nggak perlu misalnya pernikahan Islami. Mengapa muncul tadi Islami non Islami, masyarakat Islami non Islami, pendidikan Islami? Karena rusaknya manusia, hancurnya manusia, nggak mau menerapkan Islam ya, KTP saja banyak melanggar, bahkan yang udah ngaji saja kadang masih melanggar ya, lihat aja banyak ormas Islam juga sudah membuat buku-buku misalnya pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan itu dijelaskan di situ. Karena saking rusaknya sehingga dibedakan dan diajarkan lagi biar Islam gitu kan. Kayak misalnya pernikahan di makanan halal kan, nggak boleh campur baur, maka dipisah ahwat, ikhwan. Itu yang Islam maksudnya, nggak ada musik-musik, dangdut-dangdutan, nggak ada membuka aurat, nggak ada yang namanya lagi pengantinnya dipajang, itu kan nggak boleh. Itu tabarruj ya. Maksudnya seperti itu. Diindahkan nilai-nilai Islam lalu tidak ada pelanggaran syariat, itu maksudnya pernikahan Islam. Begitu. Jadi nggak ada masalah. Nah kalau seandainya kita main logika juga, mengapa dia menyindir
tinggalkan jajanan nggak Islami. Kalau memang yang dimaksud jajanan nggak Islami adalah haram, ya memang wajib harus kita tinggalin. Kalau memang nggak Islami maksudnya adalah haram, ya harus, ya seperti itu. Toh juga di lafadz atau di kalimat tadi kan, ayo kita belanja di apa toko-toko syari. Sah-sah saja toko dikatakan syari. Toko syari maksudnya tidak menjual perkara-perkara yang haram, sah-sah saja. Bahkan malah ini sesuatu dalam tujuan kebaikan, niatnya baik. Wong yang orang iseng-iseng aja ada buat bakso cinta, ya, ada buat keripik setan. Sebenarnya itu secara kajian itu tidak tepat, karena setan itu nggak perlu kita muliakan dengan kita tempelin dengan nama merek, itu nggak tepat sebenarnya. Nggak ada yang protes, betul tidak? Mengapa ketika orang mengupload tadi gambar misalnya klepon tidak Islami, ya kalau Anda mengatakan nggak setuju, misalnya saya kurang tepat, monggo. Tapi kalau Anda jadikan bahan olok-olokan, misalnya ya udah kalau gitu buat lapangan Islami, misalnya buat game Islami, ya, lalu dengan niat kok dikit-dikit Islam sih, ngapain lu ngurusin urusan game aja harus Islam, ngurusin kolam renang harus Islam, busana harus Islam. Itu yang menjadi penyakit munafik itu yang kita nggak bagus, yang kita nggak harapan seperti itu. Jadi tergantung siapa sih yang mengupload tadi dengan tujuan apa. Tapi orang-orang munafik itu tujuannya menyinyir orang yang taat, sebenarnya ingin menerapkan nilai-nilai Islam sehingga dia nggak suka gitu kan, sehingga diupload biar orang itu disindir itu, orang kok Islami banget, taat banget. Memang saking rusaknya manusia dan bejatnya manusia. Wong kita masalahnya nggak sedikit yang curhat kepada saya juga, Ustaz. Jadi kayak, Pak Ustadz, saya itu kalau di sebuah instansi, misalnya maaf saja, atau di sebuah lembaga tertentu, saya itu kalau ngelarang misalnya mainin fingerprint atau absen, saya ketatin, saya bilang nggak boleh curang, itu udah dianggap radikal itu. Coba bayang saking rusaknya manusia. Misalnya nggak boleh curang, itu udah dianggap sok Islami sih lu, misalnya militan banget sih kan. Bahkan ada sebagian yang ngatung, yang mengajar, karena ulama sepakat ngatung atau nggak isbal itu sunnah. Tapi yang diperbedakan apakah saat melepas saat menjulurkan itu hanya makruh atau haram, itu ulama beda berapa. Tapi ulama sepakat bahwa di atas materinya adalah sunnah Rasul. Kita buka di Syarah Muslim, di Riyadhus Shalihin sudah ada hadisnya banyak seperti itu. Jadi memang manusia itu sudah terjebak dan terkena virus, ya. Kadang ikut latah. Saya lihat juga anak-anak yang mungkin KTP-nya Islam ikut latah masalah kelompok Islami tadi, malah nyinyir orang-orang yang taat. Misalnya dikit-dikit Islami, sampai saya lihat di salah satu komentar Facebook ketika membahas masalah musik, ada yang komentar, musik itu budaya halal, mubah-mubah saja, ngapain lu haramin segala bahasa gini gitu. Anda ada yang bodoh. Kalau antum buka ya, misalnya Anda sekalian yang menonton ini, buka di seluruh kitab para ulama, apalagi terutama Syafi'iyah, itu membahas alat-alat musik, hukumnya bagaimana. Memang ada hadisnya, Bukhari misalnya, seperti itu, ya, ada dibahas. Jadi alat musik bukan hanya sekedar budaya. Anda aja kurang banyak piknik membaca kitab-kitab para ulama, membacanya komik, nontonnya TV, buka aurat, gimana tahu kan, seperti itu. Kita nasihati, maka maulah dinasihati, didakwai, maulah. Masalah Anda dalam ini harus dibuang nih rasa-rasa kemunafikan, banyak maksiat dan dosa itu kan, sehingga susah dinasihati karena ada nuktah hitam itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini singkat dari saya, hanya tanggapan saja. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari ikut-ikutan latah menyinyir orang-orang yang taat, ingin menerapkan hal-hal yang Islami. Tapi sebagai seorang yang taat pun jangan berlebihan. Kayak tadi misalnya kalau seandainya betul yang lain tuh klepon tidak Islami, yang lain Islami, itu kalau niatnya memang hanya iseng atau hanya untuk naikkan dagangannya, ini ya nggak tepat juga. Tapi tetap di dalam Islam itu dalam bab makanan, pakaian, budaya atau apa saja itu juga harus pakai koridor Islam, pakai nilai-nilai syariat Islam. Itu memang iya nggak bisa dilepas. Udkhulu fis silmi kafah, semua harus kafah. Memang orang munafik, orang-orang yang ada penyakit di hati dia itu risih kalau kita atur Islam, ya kayak dengannya pengen bebas, namanya orang kemunafikan. Wallahu alam, seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya Ustaz, dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.